Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan pertemuan di kuliah pengantar biodiversitas. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, potensi dan prospek pengembangannya. Ini sebenarnya cocoknya di introduction ya, pendahuluan, tapi kemarin pendahuluan kita gunakan untuk perkenalan, jadi sekarang ininya kita bahas keanekaragaman hayati di Indonesia, bagaimana potensi, prospek, ya, dan juga permasalahannya. Sebagian besar data-data yang saya gunakan di presentasi ini berasal dari presentasinya Prof. Yatna Supriyatna dari UI, ya, pakar biologi konservasi. Oke, kita lihat Indonesia dulu. Indonesia itu potensinya sangat strategis. Luas daratan 1,9 juta lebih, dengan laut 3,2 juta lebih. Populasi manusia 259 juta, 17.508 pulau. Pulau sangat banyak sekali. Kalau kita jalan-jalan itu traveling ya, satu hari satu pulau mungkin udah berapa ya, mungkin seumur hidup ya baru selesai ininya mengunjungi pulau. Kemudian ada 34 provinsi, 467 kabupaten kota, 1068 etnis dan suku. Ini sangat banyak, kita bisa mengelolanya. Alhamdulillah kita bisa ini ya, bisa mengelola banyak suku, banyak bahasa, sehingga menjadi kesatuan bahasa Indonesia. Bahasa persatuan kita itu bahasa yang tidak bisa diklaim oleh siapapun etnis atau sukunya. Kalau daerah lain misalnya bahasa Inggris ya orang Inggris punya. Kalau kita bahasa Indonesia ya orang Indonesia punya. Jadi kalau bahasa Inggris itu ada Inggris, di UK itu adanya ininya ya, ada Britishnya kan, orang etnis British yang mengklaim itu sebagai bahasa ininya. Jadi Indonesia tidak bisa diklaim oleh bahasa suku apa kan. Suku Indonesia ya terdiri dari 1068 suku. Nah itu perlu suatu hal yang membanggakan. Kita posisi berada di antara dua benua, Asia dan Australia, di antara dua samudra Pasifik dan samudra India. Itu sangat besar. Ini juga ukuran negara kita sangat besar, letaknya strategis di tengah-tengah, dan secara keanekaragaman hayati kita juga memiliki potensi yang besar. Di secara biogeografi, contohnya sejarah pembentukan benua dulu ya. Ini paparan Sunda dan paparan Sahul di zaman ini sebelumnya semuanya ini menyatu, sehingga ini hewan tumbuhan di sini mirip. Kemudian ini di Papua dan Australia juga menyatu. Tapi ada yang tengah-tengahnya ini Sulawesi, Maluku itu pulau yang tua ya, sudah terpisah sejak lama, sehingga hewan-hewan dan tumbuhannya di sana banyak yang endemik. Hewan-hewannya hampir semuanya endemik, mamalianya hampir semuanya endemik. Sehingga Indonesia itu sangat kaya sekali dengan keanekaragaman hayati. Indonesia juga berada di cincin api ya, di atas cincin api. Banyak ini gunung api dari Sumatera memanjang dari Aceh sampai Lampung, Pulau Jawa juga, Nusa Tenggara, Bali, Nusa Tenggara, kemudian terus ke pulau-pulau ini, terus ke Maluku, Sulawesi. Kita dilalui oleh gunung api. Gunung api itu menghasilkan lava. Lava itu membuat daerah sekitarnya subur. Kesuburan itu juga mendukung keanekaragaman hayati yang ada. Tadi di daratan, sekarang di lautan. Kita berada di segitiga terumbu karang. Kalau hutan hujan tropis di daratan, hutan hujan tropis di lautan ada terumbu karang ya, yang sangat kaya sekali. Ini daerah-daerah yang terumbu karangnya sangat cantik, sangat indah, sangat kaya. Nah, keanekaragaman hayati itu ada tiga. Kita bisa membaginya menjadi tiga: keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem, dan keanekaragaman genetik. Ada satu lagi yang ininya yang tiga-tiganya itu bisa
ada namanya keanekaragaman fungsi. Jadi fungsi dari jenis itu, fungsi dari ekosistem itu dia beraneka ragam. Nanti ya mungkin di keanekaragaman jenis nanti akan lebih detail dibahas. Nah, keanekaragaman jenis ini contoh beberapa jenis. Ini hasil foto saya waktu zaman kuliah dulu, kuliah ya S1, mahasiswa S1 S2. Saya punya apa namanya, termasuk hobi juga yang jepret-jepret sana sini, apapun apa yang menarik tentang hewan tumbuhan saya jepret. Ini beberapa hasil foto saya sendiri. Sekarang sepertinya nggak sempat lagi foto-foto. Ini data keanekaragaman jenis Indonesia. 1.500 alga, 80.000 tumbuhan berspora, 595 spesies lumut kerak, 2.197 paku-pakuan. Ada 30 sampai 40.000 spesies flora, yang 15,5% dari total jumlah flora di dunia. Spesies vertebrata kita juga banyak. Kupu-kupu juga 10% dari spesies dunia. Di contoh ini penelitian saya di penelitian tentang berang-berang, dari 13 spesies di dunia ada 4 di Indonesia. Kalau negara-negara lain paling hanya 2, 1. Kita punya 4. Kalau bicara tentang endemik, Indonesia endemisitasnya sangat tinggi. 720 spesies mamalia hanya ada di Indonesia. Kalau ini dijadikan target kunjungan, siapa yang mau mengunjungi ini hanya ada di Indonesia, ini bisa jadi daya tarik ya. 1.605 spesies burung tidak ada di tempat yang lain, tidak ada di negara lain. 1.248 ikan air tawar, 385 spesies amfibi, reptil juga ada 723, koral, terumbu karang 720, invertebrata ada 5.170, spesies kupu-kupu 600-an. Spesies tumbuhan rendah apalagi ada jamur, lumut kerak dan lumut itu 18.000 lebih. Paku-pakuan 2.197. Ini hanya ada di Indonesia. Kaya sekali, tidak ada di negara lain. Kalau tidak ada di negara lain berarti tanggung jawab memeliharanya itu adalah pada kita. Ini ranking beberapa Brazil tertinggi di tumbuhan tingkat tinggi mamalia. Tapi ini ada yang kurang sebenarnya, ada koral ya, terumbu karang. Kalau dimasukkan ke terumbu karang keanekaragaman di laut, kita bisa naik posisi. Ini kalau di darat kita posisinya nomor 3. Tapi kalau dimasukkan dengan laut, Brazil lautnya tidak banyak. Kolombia ini, Indonesia bisa naik posisinya. Nih, laut kita kaya 2.000 spesies terumbu karang, 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia, 30 jenis cetacea. Cetacea itu paus dan lumba-lumba. Nah, kalau keanekaragaman tadi spesies ya, keanekaragaman genetik contohnya saya kasih ada padi. Padi itu atau beras ukurannya macam-macam, rasanya macam-macam, warna, tingkat kepulenan juga. Kalau yang biasa rekan-rekan makan mungkin orang Sumbar ada cisokan, ada IR42, nak daro, 1000 gantang, ada juga yang sipului, ada yang berdasarkan warnanya, beras merah, sipuli merah, sipuli hitam. Sipuli itu ketan, beras ketan, dan itu banyak sekali. Itu karena keragaman genetik. Jika seandainya karena keragaman genetik beras itu seragam aja semuanya, maka ya tentu akan banyak hal masalah kalau seragam. Ada masalah penyakit, ada masalah pengembangan kedepannya tidak ada, dan juga ada kalau ada seragam dapat penyakit satu, penyakit semua bisa kepunahan. Dan juga banyak hal-hal lain yang tidak bisa kita kembangkan karena yang hanya ada satu atau beberapa. Tapi kalau banyak variasinya, yang masing-masing gennya itu kita bisa kembangkan, seperti pengembangan terhadap penyakit, pengembangan nanti terhadap kekeringan,
atau ada gizi-gizi, nilai gizi tertentu yang bisa kita kembangkan ke depannya. Jadi keanekaragaman genetik itu sangat penting sekali. Contoh yang lain, pisang, ukuran, warna, bentuk, rasa bijinya, ada yang ukuran sangat besar, ada yang kecil, ada yang warna merah, ada yang warnanya ini hijau, ada yang kayak lidi, pisang lidi. Nah, keanekaragaman pisang tertinggi di dunia itu di Indonesia. Contoh yang lain, ada mangga, kuin, ini bahasa Minangnya ada kuini, marapalam, pauh, ambacang. Nah, itu keluarganya keluarga mangga semua, macam-macam ininya, rasanya macam-macam, tingkat keasamannya juga macam-macam, khasiatnya, penggunaannya juga macam-macam. Termasuk keanekaragaman ekosistem, ada hutan itu ada primer, sekunder, tersier, ada hutan hujan tropis, ada hutan deciduous, hutan lumut. Banyak bentuk keanekaragaman hutan, dan rekan-rekan ya sudah ditugaskan melihat keanekaragaman ekosistem. Ada sungai itu macam-macam juga, ada besar, ada kecil, ada substratnya dari batu, ada yang pasir, ada lumpur, ada yang arusnya cepat, ada arusnya lambat. Beda-beda dari masing-masing itu akan beda juga keanekaragaman jenisnya di dalamnya, beda juga keanekaragaman fungsi, pemanfaatan dan lain-lain yang ada bagi yang dibagi untuk ekosistem itu. Misalnya kalau ukurannya kecil, itu ikannya kecil-kecil ya, itu kalau ukuran besar bisa ukuran ikan besar. Begitu juga substrat berbatu dengan substrat pasir, makhluk hidup yang di sana beda. Cepat arusnya juga akan beda. Kalau arusnya cepat, maka ikannya di sana akan ramping-ramping untuk melawan arus. Jadi keanekaragaman ekosistem itu berkaitan dengan keanekaragaman jenis. Salah satu penyebab keanekaragaman jenis adalah keanekaragaman ekosistem. Dan keanekaragaman ekosistem itu juga membuat keanekaragaman fungsi, pemanfaatan. Ada danau, kita banyak danau di Sumatera Barat saja. Ada yang besar itu ada Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau di atas, Danau di bawah. Ada 4 danau besar, belum yang kecil-kecil. Ada yang kemudian ada juga rawa, ada padang rumput berupa sabana atau yang agak banyak pohonnya, ada stepa. Ada kawasan kars seperti foto saya ini di Gua Kelelawar di Padang. Ini di Padang, ini dekat, mau ke gua di Padang ya, di sini ada di daerah Indarung. Nah, 39 juta hektar, salah satu yang terbesar di dunia. Hutan hujan tropis kita itu sangat besar sekali, luas. Tapi masalah pembukaan lahan ini yang ini ya. Jadi perubahan dari hutan kemudian menjadi ternyata ditemukan di bawah hutannya itu mungkin ada tambang ya, ada potensi mineral, logam dan segala macam, maka hutan itu dibabat, dibuka sehingga menjadi tambang. Dan juga banyak hutan yang ada di Indonesia itu dirubah menjadi perkebunan sawit. Laju perusakan hutan di negara itu sangat besar. Belum lagi perladangan dan lain-lain. Jadi kita punya kekayaan, tapi masalahnya juga sangat banyak. Dan contohnya masalah kebakaran hutan juga. Kebakaran hutan, jadi kita jadi penghasil asap ya. Hampir tiap tahun kita menghirup asap dari kebakaran hutan ini. Kita tuh sangat kaya dengan keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaannya, apakah kita telah menggunakan dan menikmatinya? Lalu bagaimana cara mengelolanya? Nah, itu jadi pertanyaan. Bagaimana ya, apakah kita telah menggunakannya dan apakah kita telah menikmatinya? Terus bagaimana menggunakannya dan bagaimana menikmatinya sehingga kita bisa menikmatinya berkelanjutan. Dan bagaimana cara mengelolanya? Nah, ini sebuah pertanyaan besar. Karena gini, kalau kita
bicara misalnya, oh ini keragaman hayati harus dilindungi, tidak boleh diganggu, oh Anda tidak boleh masuk hutan itu, Anda tidak boleh mengambil ini, berburu itu, terus apa manfaat dari keanekaragaman hayati kita? Nah, tapi kalau kita buru, kita ini nanti juga akan punah. Nah, bisakah kita menggunakannya secara berkelanjutan? Nah, ini jadi pertanyaan semua pihak. Pertanyaan kita sebagai orang biologi, ini jadi pertanyaan bagi kita semua, dan rekan-rekan harus ada mindset di kepalanya bagaimana cara kita menggunakan, menikmati dan mengelolanya keanekaragaman hayati ini sehingga berkelanjutan. Saya kasih contoh, ada pengelolaan kawasan ya, kearifan adat Minangkabau dalam mengelola lahan. Ini ada di Tambo ya, ada di pepatah Petitih di Minangkabau ya. Nanti saya terjemahkan, kalau orang Minang harusnya paham, tapi kayaknya yang anak Minang yang baru-baru sekarang ini banyak juga tidak mengerti. Nan lurah tanami bambu, nan lereng tanami tabu, nan padek ke perumahan, nan gurun buek ke parak, nan bancah buek ke sawah, nan munggu ke pakuburan, nan gawang ke tabe ikan, nan padang ke paimpawan, nan lambah ke bangan kabau, nan rawang payo ke paranangan, nan bancah di tanam baniah, nan kareh di buek ladang, sawah bertumpak di dan data, ladang babidang di dan lereng. Ini kita punya kawasan, kita punya daerah. Nah, bagaimana cara mengelolanya? Nah, ini contohnya nan lurah tanami bambu, yang apa namanya? Lurah itu ada kemiringan ya. Tanami bambu supaya dia tahan ya, bambu itu kan akarnya serabut, memegang tanahnya bagus ya, sehingga di daerah yang lurah yang itu di lurah itu ini ya, jurang ya, kita jurang tanami bambu sehingga kuat, bisa menahan tanah dari erosi. Dan lereng itu agak landai lah, tidak seperti lurah. Tanami tabu, tebu. Kemudian perumahan itu di daerah yang padat ya, tanahnya padat, nan padek yang padat dibuatkan untuk perumahan. Nah, sekarang ya, jadi menggunakan lahan itu sesuai dengan bentuk ininya. Malah kalau anehnya sekarang kan kita membuat perumahan sawah ya. Sawah yang dikeringkan, sawah yang ditimbun dijadikan perumahan. Wajar kalau nanti hujan banjir. Nah, jadi cara mengelola lahan, cara mengelola ekosistem tidak tepat sebenarnya apa yang dilakukan orang sekarang. Kalau mau buat perumahan ya tempat yang padat lah, yang keras tanahnya. Kemudian yang gurun itu yang kering, dataran kering, buat parak itu apa namanya, perkebunan. Kemudian yang bancah rawa-rawa, jadi sawah itu buat di rawa. Munggu itu kuburan kayak bukit gundukan. Gawang kata ikan, rawanya yang berlubang bisa untuk kolam ikan, dan seterusnya. Nah, padang rumput, paimpawan, pengembalaan. Jadi bentuk ekosistem itu dimanfaatkan sesuai dengan ininya, dengan kearifan ini ya, kearifan tempat, sehingga bisa kita gunakan secara berkelanjutan. Ada juga kearifan lokal dalam menggunakan, contohnya hutan larangan ya. Jadi ada daerah nih, ada larangan, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh masuk ke ada kawasan tertentu yang zona inti, istilahnya hutan Limbo Tuo, tidak boleh masuk ke sana. Dan itu bentuk kearifan lokal turun temurun yang sehingga masyarakatnya bisa hidup simfoni ya dengan alam. Kalau tidak main tebang sembarangan, maka akan longsor, akan ada banjir bandang dan lain. Contoh lain ada lubuk larangan. Ini lubuk larangan, kawasan sungai dijaga dan dibuat tidak boleh memancing ya, ikannya dibiarkan sampai besar, nanti dipanen
sekali setahun atau sekali 2 tahun. Nah, ini membuat sungainya terjaga, ikannya terjaga. Ini bentuk-bentuk kearifan lokal, bagaimana menjaga alam, menjaga keanekaragaman hayati, tapi bisa digunakan juga ya. Ada bentuk contoh lain yang ini ekowisata air Nyarai. Ini contohnya air terjun Nyarai. Ini teman SMA saya yang mengelola, Ritno Kurniawan, keren orangnya. Sebelumnya orang-orang masyarakat di sana berprofesi untuk mengambil menebang pohon, dan sekarang yang penebang pohon itu dijadikan guide ya, pemandu wisata untuk wisata Nyarai ini. Jadi bentuk ini kolamnya unik ya, air terjun di atasnya, kemudian ditampung kayak semirip ada cekungan seperti kolam yang warnanya kehijauan dan keren, indah sekali. Ini di daerah Lebu Alung, bisa rekan-rekan main-main ke sana. Ada bioprospeksi ya, ini mata kuliah sendiri. Jadi upaya sistematik dalam mencari informasi senyawa biokimia dan genetika di alam demi pengembangan produk komersial. Jadi apa senyawa biokimia yang ada di masing-masing ini. Jadi kalau spesies tentu punya ini ya, beda spesies akan beda senyawanya. Beda varietas, beda genetik juga beda senyawa yang dihasilkan. Nah, sekian banyak spesies, berarti sekian banyak juga senyawa unik yang bisa dikembangkan. Contohnya COVID sekarang ini bisa saja ternyata sudah ada mungkin yang kita harus cari obatnya untuk COVID-19 ini. Ini contoh bioprospeksi itu. Jadi gini ya contohnya. Ada perjanjian antara Costa Rica Institut Keanekaragaman Hayatinya ya, dengan perusahaan Merck. Ya, Merck itu dapat akses mengekstrak bahan alam dari alamnya, ambil dari tumbuhannya, serangganya, mikroorganisme, tapi dengan syarat 3% dari hasilnya itu jadi royalti ya, menjadi royalti untuk negara Costa Rica. Nah, yang sudah dapat 2,6 juta US dollar dari hasil bioprospeksi seperti ini. Jadi contoh penggunaan, kita bisa menggunakan keanekaragaman hayati sehingga menghasilkan keanekaragaman senyawa yang bisa kita gunakan bioprospeksi. Ini di bioteknologi ya, mulai dari penelitian menghasilkan produk itu menghasilkan pendapatan, income. Nah, income itu kita gunakan untuk konservasi. Jadi sumber-sumber keanekaragaman hayatinya dijaga, dan itu karena sudah terjaga, kita kedepannya, prospeksi kedepannya juga dicari lagi berdasarkan dengan penelitian, dan seperti itu terus menghasilkan produk. Ini siklusnya. Nah, keanekaragaman hayat itu harus dipertahankan. Kenapa? 6.000 jenis tanaman yang digunakan untuk makanan. Jadi makanan kita itu Indonesia ada sekitar 6.000 jenis tanaman yang bisa digunakan makanan, yang sudah digunakan untuk makanan ya. Namun untuk budidaya skala besar hanya 150 jenis. Jadi harusnya yang banyak kita makan, ternyata yang kita makan sedikit ya. Yang lain itu bagaimana? Apakah kita tinggalkan hingga punah? Nah, contohnya apakah hanya makan sayur, mungkin akan sayurnya berapa banyak sayur yang dimakan? Palingan bayam, kangkung, singkong, lobak, sawi, wortel, tomat. Nah, mungkin 10 ya, yang biasa dimakan. Tapi banyak sekali ini, ada daun-daun ya, kalau di daerah Sunda itu pasti banyak sekali ini. Bisa kita lihat contohnya di orang-orang dari Sunda. Kemudian ada 2.500 jenis tumbuhan obat ya. Itu yang sudah ada. Nah, jadi keanekaragaman hayati itu mendukung ketahanan pangan. Kalau
kan masalah pangan ya, kita ada masalah dengan pangan kita yang sebagian besar juga ada yang diimpor ya. Kita kaya tapi masih impor pangan. Sebenarnya dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati ini kita bisa ketahanan pangan, kita bisa mengembangkan tanaman-tanaman yang lain yang selama ini belum dibudidayakan dengan baik. Nah, ada bagaimana cara menjaganya ya, istilahnya namanya, secara istilah namanya biologi konservasi. Biologi konservasi itu ada use it, kita ini semuanya ya. Jadi biologi konservasi itu mempelajarinya, kemudian menggunakannya dan menyelamatkannya. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkannya, dijaga, oh ini tidak boleh digunakan, ini tidak boleh dimasuki, ini tidak boleh dimanfaatkan, tidak. Jadi dijaga, digunakan juga, dan dipelajari juga. Jadi ini ketiga-tiganya dilakukan. Kita gunakan, tapi kita juga kita tapi ya tentu harus dipelajari ya. Kalau digunakan atau dijaga tanpa ada basis penelitian, itu tidak akan bisa. Jadi itu pengantar tentang bagaimana keanekaragaman hayati Indonesia, potensi, prospek, dan permasalahannya. Silakan kalau ada diskusi, ini saya upload di forum diskusi. Pertanyaan-pertanyaan silakan dituliskan ya, saya upload di Island ya. Silakan dituliskan di komentar di Islandnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.